selamat malam. Apa kabar para YouTuber ya, buat admin. Kali ini kita suatu wawancara bersama dokter, yaitu penjaga IGD. Dengan dokter siapa, Maaf dok? Dokter Gilang. Dokter Gilang, oke. Dengan keadaan seperti ini, adanya wabah penyakit corona COVID-19 ya dok, kita mau bertanya gimana untuk buat masyarakat, gimana selama menjaga di IGD dok? Untuk jaga di rumah sakitnya? Iya. Kalau selama pandemi ini sih memang kunjungan ke IGD berkurang. Iya. Dan kita simpulkan masyarakat itu ya sedikit lebih peduli kayak gitu. Dan ya dengan artian semakin banyak ke rumah sakit, sebenarnya rumah sakit bukan tempat yang aman juga. Iya. Karena rumah sakit ya banyak kuman, banyak virus, bahkan bisa saja COVID itu sendiri udah ada di rumah sakit. Pasien-pasien yang hanya demam, mencret, muntah, datang ke rumah sakit, malah kena penyakit yang lain kayak iya, gitu. Cuman kalau untuk kunjungan sih memang udah berkurang. Ini kan yang kita permasalahan, kita lihat ini penyakit corona itu atau COVID-19 ini kan gejalanya gejala kayak semacam batuk, terus bersin, panas nih kan yang selama ini masyarakat pernah penyakitnya gitu, jadi nggak bisa dilihat gitu dari secara logika kita gitu dong. Ya, karena kalau untuk gejala COVID-nya sendiri memang tidak jauh beda sama flu biasa. Iya. Batuk, pilek, demam, bahkan bisa sampai sesak napas. Karena pada dasarnya COVID itu kan virus, dan flu biasa itu juga virus. Oh, iya. Makanya gejalanya itu hampir sama. Terus untuk membedakan itu, untuk lebih pastinya itu memang harus ada pemeriksaan. Iya. Yang paling akurat itu pemeriksaan melalui swab. Jadi diambil sedikit sedikit ya bisa dibilang jaringan atau air liur di tenggorokan atau di hidung, itu baru diperiksa. Oh itu. Kita lihat virusnya ada apa enggak. Oh iya. Ini dok, kita kan namanya masyarakat ya, kita kan butuh yang namanya aktivitas di luar sana. Apakah virus itu menjalar di udara? Apakah melalui bersin saja atau nempel atau gimana dok? Selain itu, memang untuk virusnya sendiri pada awalnya beberapa penelitian itu mengatakan virusnya itu bisa berterbangan. Tapi yang terakhir kali itu mengatakan virus itu molekulnya lebih berat. Jadi ketika kita batuk, kita bersin, itu jaraknya hanya 1 meter. Setelah itu virusnya jatuh dan menempel. Menempel di permukaan meja seperti ini, permukaan tempat tidur, ya dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika menempel di sini, misalnya saya bersin, jatuh nih, udah terbang virusnya jatuh. Terus masnya megang sini, nguncek-nguncek mata. Nah, di situ penularannya. Makanya kita memang juga pemerintah menganjurkan kita jaga jarak sampai 2 meter. Untuk itu tujuannya. Gimana dok untuk ketika pemerintah mengeluarkan untuk jaga jarak, tidak boleh keluar atau diem di rumah saja. Terus sementara ini kan keadaan kita semakin persulit dengan ekonomi kayak seperti sembako atau apalah gitu ya. Masyarakat ini ibaratnya lebih takut tidak makan dibandingkan dengan virus ini. Itu cara mencegah untuk masyarakat gimana bro? Untuk menghimbaunya? Itu sebenarnya dilema juga ya. Iya. Dilema karena di satu sisi kita menganjurkan masyarakat untuk diam di rumah, untuk tidak keluar, paling tidak mengurangi kontak dengan orang-orang lain. Tapi di satu sisi nggak kerja nggak makan gitu. Itu masih dilema. Masih menjadi menjadi PR besar. Baik dari kita, sisi medis, masyarakat, pemerintah, dan juga banyak oknum terkait. Kalau menurut dokter gimana saran untuk masyarakat? Kalau untuk saran ke masyarakat, kalau untuk ekonomi,
Gimana ya? Ini agak sulit ini memang. Ya, itu. Karena kalau misalnya saya bilang 100% harus di rumah, ya mereka nggak kerja, nggak kerja nggak makan. Iya. Saya bilang nggak masalah, Iya. tapi virusnya menyebar, Nah, gitu, serem gitu ya. Itu kan. Kalau sebisanya memang kita ngurangi kontak itu aja sih. Itu aja. Ngurangi kontak, sekecil mungkin kontak dengan orang lain, dan jaga kebersihan. Contohnya, misalnya udah kerja nih, kita harus kerja keluar, masker, harus pakai masker. Setelah itu pulang, cuci tangan, mandi, harus dibersihkan semua, baju-baju pakaian dilepas, langsung dicuci. Setelah itu baru bareng keluarga, sama anak, sama istri. Itu sih yang paling masuk akal. Ya, kita juga pernah dengar tuh salah satu pasien, nggak tahu daerah mana, saya pernah dengar juga dok ya, ada yang berbohong juga tuh karena dia nggak tahu karena untuk penyakit coronanya atau karena dia takut dijauhi oleh masyarakat. Itu pesannya gimana dok untuk dokter ketika pasien itu berbohong dengan dokter gitu? Ya itu sebenarnya sangat disayangkan sih, karena bohong. Karena ketika pasien itu berbohong, itu nggak cuma merugikan dirinya sendiri, tapi merugikan semua petugas medis, semua yang kontak dengan dia. Mungkin yang sakit dia satu orang saat itu, tapi ketika dia berbohong, kita kontak seperti biasa, kita juga tidak kebersihan kita juga kurang, akhirnya menyebar kemana-mana seperti itu. Gimana dok pesan-pesan ke masyarakat? Semoga COVID-19 ini segera berlalu. Gimana untuk pesan ke masyarakat? Ada pesan-pesan yang tersampaikan ke masyarakat? Untuk masyarakat, yang pertama memang kita boleh waspada, tapi jangan terlalu panik. Karena ada beberapa kejadian yang sampai pakai yang baju astronot kemana-mana, itu kan selain bikin panik masyarakat yang lain. Kita waspada tetap, tapi jangan terlalu panik. Dan tetap kesehatan, kebersihan terus dijaga. Cuci tangan minimal, atau sepulangnya dari luar, pulang mandi udah. Betul ya. Iya, udah sih, simple itu aja yang paling bisa dilakukan. Karena kalau misalnya kita mau menghindarin virusnya, kan virusnya nggak nampak. Iya benar. Gimana mau menghindarin kalau dia kelihatan dan gede kan? Karena virusnya kecil banget. Oke dok, sementara gitu aja dok ya. Terima kasih atas pemberitahuannya. Semoga COVID-19 segera berakhir. Amin. Terima kasih dok. Iya.